Kayaknya brand lokal lagi pada dengan Dead Shoes nih. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita balik lagi dengan pembahasan Dead Shoes atau retro trainer dari brand lokal. Ya emang sengaja bulan ini tuh kita ngebahas dua sepatu lokal yang temanya Dead Shoes atau retro trainer ya, yang gaya-gaya tahun 2000-an awal lah. Ya kayak kalian suka lihat di JLNYC, kemudian kalau NB itu 2002R, 1906, gaya-gaya kayak begitulah ya, yang memang lagi happening banget sekarang, termasuk ke brand-brand lokalnya. Nah makanya kita pengen tahu gimana sih kualitas dari brand-brand lokal yang bikin kayak begini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, jadi bukan siluetnya yang niru, tapi memang mereka memakai gaya bahasa desain yang sama. Itu pun udah terbukti beberapa brand lokal lain yang kita uji coba. Ternyata memang menarik gitu, memang cukup asik lah gitu sih sepatunya. Termasuk Pivok ini. Pivok tuh udah pernah beberapa kali kita bahas, dan ini terkhusus ya buat Invader, ini jadi lebih menarik buat kita karena baru pertama kali loh kita lihat ada brand lokal yang gagal ngerilis artikelnya karena mereka men-take down sendiri gara-garanya hasil tes mereka belum memuaskan terhadap sepatunya. Bahkan mereka ngeliatin tuh hasil tesnya gimana, sepatunya yang masih lepas lemnya kayak gimana, dan buat kita ini adalah sesuatu move yang bold gitu, yang sangat berani, dan kita memuji gitu keberanian yang mereka buat oke, kita nggak akan rilis dulu karena kita mau perbaikin kualitasnya dan segala macam. Dan kali ini karena sepatunya udah rilis resmi, kita mau ngetes nih beneran nggak improve dari sebelumnya. Dari segi siluet kita udah bahas sedikit ya, ini retro trainer, kemudian pakai solnya juga yang lumayan mendukung, tapi ini dari sol lokal ya. Bagus sih idenya, tapi biar bisa menjawab kualitasnya seperti apa, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dari dia, Pivok Invader. Nah, sebelum kita mulai, kembali lagi gue akan disclaimer kalau kita sedang merubah kembali sistem penilaian kita. Mudah-mudahan ini jadi yang lebih baik dan lebih reliable buat kalian yang nantinya. Jadi kalau kalian ada yang ngelihat beberapa video-video terakhir kita sekarang memang agak berbeda sistem penilaiannya, mohon dimaklumi ya. Kita sedang mencari form agar bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih reliable lagi. Ya biar kalian juga bisa puas gitu melihat hasil-hasil pengetesan kita. Kurang lebihnya kayak gitu. Pertama bahas dari segi materialnya dulu ya. Mulai dari bagian upper. Nah, material upper ini tuh kalau kita lihat ini cukup menarik nih. Bagian fabriknya ini kalau mau dibilang mesh juga bukan mesh banget, dibilang knit ya bukan knit ya, jelas ya. Ini material fabric atau kainnya adalah kain yang tahan air lah. Kemudian di sini kita lihat ada panel-panel kulit yang sangat banyak sekali. Nah, gimana dengan performanya mereka? Kalau kita ngomongin kulitnya dulu deh. Ini ternyata kulitnya bukan kulit asli, kulit sintetis. Ya, wajar sih memang di harga segitu kita dapat kulit sintetis ya. Gimana dengan ketahanan airnya? Ternyata ketahanan airnya tuh bagus sekali, kayak kalian bisa lihat. Ini sama sekali nggak tembus ke bagian lining, bahkan ke bagian dalamnya. Kita ngetesnya 2-3 kali, hasilnya konsisten juga, jadi kita mengacungi jempol atas ketahanan airnya. Nah, beberapa tambahan, kalau kita lihat nih, di bagian sini, ini adalah bagian mesh ya, yang membuat bagian lidahnya, kemudian diisi busa. Busanya ini termasuk yang enak juga. Dan detail lainnya adalah penggunaan lock yang ditarik kayak begini. Dari pengetasan kita, lockingnya tuh bagus banget, malah kita senang banget. Biasanya kan kalau yang kayak begini tuh kurang memuaskan ya, ini enggak. Pivok tuh pakai barangnya bagus gitu ya, relatif bagus lah, relatif kuat. Masalahnya satu, pas kita udah longgarin semaksimal mungkin, jaraknya itu cuman segini. Artinya kita cuman bisa ngelonggarin ya nggak terlalu longgar. Akibatnya bukaan sininya, aduh jadinya sempit, sayang banget. Ya padahal sepatunya lumayan roomy lah, nggak terlalu sempit sebenarnya. Tapi gara-gara ini masukinnya jadi agak susah. Nah, ini easy fix sih sebenarnya, tinggal dipanjangin lagi aja sama pivoknya, harusnya nggak terlalu masalah kok. Dan gue yakin kok kalau dipanjangin tidak mengganggu estetikanya. Jadi easy lah kalau buat yang itu. Kalau kalian mau bongkar-bongkar sendiri juga boleh, bagian ini bisa dibuka kok. Jadi kalian ganti semua talinya pakai yang lebih panjang. Kalau memang ngerasa kesempitan, nanti tinggal dipasang lagi aja. Nah, gimana dengan durabilitasnya? Gue berharap banyak sebenarnya sama material uppernya ini, tapi ternyata nggak segitu bagus juga. Kita Dremel selama 15 detik tembus sampai ke bagian lining. Liningnya untung belum jebol ya. Untuk liningnya sendiri juga nggak terlalu kuat, jadi baru beberapa detik aja, 2 detik gitu ya, 3 detik udah langsung jebol masuk ke bagian busanya. Untung ini busanya agak tough, jadi nggak terlalu cepat habis sampai ke ujung dalam busanya. Jadi ya lumayan lah.
ada ketahanan sedikit. Secara durabilitas bukan yang terbaik, fitur yang sangat gue suka dari keseluruhan upper ini adalah anti airnya. Overall feel-nya kalau kita pegang pun ini lumayan baik ya, lumayan enak gitu. Material yang dipegang itu termasuk yang smooth semuanya. Dan gue kasih rating 7,5 buat uppernya ini karena improve banget daripada Pivolk yang sebelum-sebelumnya. Mereka cukup berani ya buat eksperimen-eksperimen hal baru di sini di luar dari zona nyaman mereka yang biasa. Good job, gue senang sekali. Tinggal ketahanannya aja yang belum ya. Kalau kulit sintetis sih dari dulu juga mereka pakai kulit sintetis ya, gak jauh beda. Cuman permainan-permainan di sininya itu yang gue lihat ada perubahan lah daripada model-model mereka yang sebelumnya. Gimana dengan midsole-nya? Jadi midsole-nya ini tuh kalau kita perbandingkan dengan sepatu-sepatu mungkin kelas 300-400an yang sekitaran harganya dia ya, gak banyak yang punya feel kayak begini. Midsole-nya itu bagus loh, feel-nya tuh enak. Dibilang nyaman banget, nggak, ada yang lebih nyaman daripada ini. Tapi ini termasuk yang feel-nya good, dan kita tuh suka. Kenapa? Karena dia balancing antara firm dan empuknya itu pas. Jadi kalau gue boleh bilang, dia bukan yang empuk banget, dia menengah, tengah-tengah aja balance. Dan kenapa? Kayaknya kalau gue lihat, berhubung ini kan siluetnya terinspirasi dari retro trainer ya. Karakternya retro trainer itu atau dead shoes itu biasanya memang agak stabil. Jadi bukan cushion shoes yang empuk-empuk banget gimana, enggak. Mereka memang ada di tengah-tengah aja. Jadi ada empuknya, tapi ada stability-nya gitu ya, agak firm. Nah, ini karakternya juga diamini dengan permainan material, plus hal yang menarik, nanti kita akan bahas juga adanya Shanks di sini. Buat durometernya gimana? Durometernya juga relatif baik, di angka 28-an. Ini agak inkonsistensi karena beberapa titik berubah-ubah. Jadi dari 28, 29 gitu ya, itu berubah-ubah di tiap titiknya. Cuman memang itu relatif bagus. Karena apa? Nggak lembek gitu. Dan kalau diinjek pun nggak berasa yang keras kok, di angka 20-an itu masih termasuk yang ya yang empuk nice gitu. Sedangkan kalau materialnya, correct me if I'm wrong, cuman kalau gue ngelihatnya ini tuh Eva banget nih karakter materialnya gitu ya. Dia itu nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga, ada di tengah-tengah. Oke, buat rating midsole-nya di angka 7 dari 10, sedangkan gimana dengan outsole-nya? Outsole-nya ini yang apa ya, gue tuh jadi agak ragu awalnya sama si outsole ini, kok kayak empuk banget gitu ya, gimana gripnya dan yang lain-lainnya. By the way, materialnya itu dominan rubber, ini karakteristiknya rubber banget, tapi kok agak ini ya, nggak sekeras rubber yang biasa, lebih empuk gitu. Oh ternyata ya mereka memang pilih ini biar materialnya tuh lebih lentur aja, dan ini lumayan enak sih. Akhirnya yang dikorbanin apa? Yang dikorbanin durabilitasnya. Sayang banget durabilitasnya nggak sebagus itu. Selama 30 detik kita dremel, habis total, gak ada sisa sama sekali. Jadi gue kasih 6,5 dari 10. Karena apa? Karena memang konsepnya bagus, integral keseluruhan itu sebenarnya bagus, cuman karena durabilitasnya yang kurang, dan itu kurang banget, ini jadi poin yang pengurang lumayan lah di segi materialnya. Nah, sedangkan kalau rata-rata material itu di angka 7 dari 10 ya, dari semuanya. Jadi kurang lebih sebenarnya ratingnya masih sejajar dengan Pivolk yang sebelumnya. Nah, gimana dengan konstruksinya? Yuk kita bahas. Ini yang sangat menarik sekali. Oke, pertama kalau kita ngomongin kerapihan, ini relatif rapih. Seperti biasa sih Pivolk sebenarnya lumayan rapih, cuman agak berkurang nih dibanding sebelumnya. Paling menurut gue kurang rapi sedikit, tolong di clean up. Lem-lemannya aja sih yang bleber di sini-sini. Jadi bukan sesuatu yang fatal ya. Kalau dari jauh itu nggak kelihatan kok. Dia kalau kita lihat bagian dalamnya itu ternyata nggak pakai strobel stitch. Kenapa? Padahal di sini ada bekas jahitan strobel. Jadi gue bingung nih, kenapa? Apakah memang awalnya diniatin strobel, terus karena satu dan lain hal dia nggak jadi di strobel, jadi dia dilem aja? Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Karena buat kelas-kelas kayak gini ya, tanpa strobel stitch pun dia bisa aja selama lemnya kuat. Nah, pertanyaannya gimana lemnya dari alas ke uppernya? Ini gue tarik pakai tangan lepas sih, jadi bukan yang kuat banget juga. Cukup ya, relatif cukup, tapi bukan yang kuat banget. Sedang buat jahitan-jahitan yang lain, itu menurut gue udah cukup on point, udah cukup bagus. Nah, ini nih yang paling menegangkan. Yang jadi isu waktu mau rilis kan, kekuatan lem dari upper dan alas ke soalnya ya. Ternyata jawabannya adalah mereka berhasil mendapatkan 15 kg force dari hasil pengatasan kita. Kalau mau benchmarking, saat ini juara kita adalah Asics Gel Kayano 31 dengan angka 104, sekian ya, gue agak lupa persisnya. Tapi itu adalah juara satunya. Artinya apa? Ini bukan yang dikuat, karena kuat itu kalau menurut kita udah di atas 50 kg force, itu udah bisa dibilang kuat lah, dan udah di atas 70, 80, 90 sudah sangat kuat sekali. Apakah ini lemah? Gimana ya ngomongnya ya? Ini termasuk yang
nggak kuat, lemah banget, nggak juga. Jadi apakah ini angka yang cukup buat kelas harga segini? Ini jujur aja cukup. Cuman kok gue belum puas ya dengan yang terjadi. Secara jujur, gue berharap mungkin ini ekspektasi gue pribadi ya, setelah diperbaikin gitu, apakah kita bisa dapat angka 25 kg force, 30, bahkan apa 35 gitu harapan gue sebenarnya. 2 kali lipatnya lah seenggaknya dari ini. Tapi ternyata ini masih dapat 15, ya artinya cukup-cukup aja, biasa-biasa aja. Toh kalau kita ngomongin ya apakah susah dilepasnya, ini pakai tangan gue pribadi pun masih bisa ditarik gitu. Itu ukurannya 15 kg force, kurang lebih seperti itu. Sayang sekali. Tapi ini selama kalian pakainya benar, ya memang mungkin sesuai umur ya. Ini kan harganya nggak terlalu mahal. Sesuai umur pemakaian juga, ya mungkin cukup lah buat sekitar setahunan gitu, 2 tahunan mungkin cukup lah selama nggak dibasah-basahin. Itu aja paling not dari gue. Tapi ada detail yang menarik nih. Ini ada hal yang gue juga agak kaget. Ternyata dari midsole ke bagian outsole itu ada paku. Nah, paku ini biasanya kalau di dress shoe ya, bagian outsole dengan midsole-nya itu suka dipaku memang untuk memperkuat. Apakah ngaruh? Ini ternyata dari midsole ke outsole-nya lumayan bagus. Nah, itulah yang membantu ternyata. Jadi, memang ada upaya-upaya buat meningkatkan. Tapi apakah udah cukup? Buat gua belum puas. Belum cukup nih. Aduh, gua masih gregetan. Makanya di sini ini mungkin yang ngematiin dari semuanya ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah baik di konstruksinya ini, tapi ada beberapa hal yang masih kurang juga. Makanya gua maksimal baru kasih angka 6 dari 10. Sayang banget. Padahal kalau ini udah relatif bagus ya, wah ini gue seneng sekali sih ngasih angka yang lebih baik lagi. Kenapa sih kok kayaknya baik banget gitu meskipun lem-lemannya jelek? Tunggu dulu guys, ini tuh mereka masih mikirin satu nih, ada paku di sini buat ngebantu. Terus kemudian ada ini lagi nih dengan keberadaan Shanks ini kan sesuatu yang apa ya, dipikirin ekstra lebih. Terus sebenarnya dari outsole ke midsole-nya juga itu bagus banget. Jadi yang jelek itu cuman dari 4 titik pengeleman ya, dari upper ke alas ini kurang, dari alas ke midsole ini kurang, dari upper ke midsole ini juga kurang. Nah, dari midsole ke sole-nya ini yang bagus, ini yang bagus banget. Kalau 3 poin yang lain bisa dimaksimalin lagi aja, ini pasti jadi gereng banget nih si Pivok ini ya. Next, terakhir adalah kenyamanan ya, dimana kalau buat kategorinya sneakers, kita hanya bahas sampai kategori ketiga aja. Nah, beberapa yang harus kita kasih tahu dari segi ukuran-ukuran ya. Instep-nya ini cukup aja di angka 69,2, jadi hampir yang tinggi ya. Kemudian kelebarannya itu 101,5, jadi memang ini medium agak ke wide. Nah, ini yang kita bilang tadi lumayan enak, dan FYI aja ini size 42 loh. Size 42 lebarnya 100 lebih sedikit, itu jarang-jarang nih di sepatu Indonesia ya. Biasanya kan narrow-narrow. Kemudian length-nya atau panjangnya itu persisnya kalau kita ukur 27,5. Jadi fitting-fittingnya tuh bagus gitu, nggak terlalu ngejepit, nggak terlalu narrow, dia pas aja medium di size 42, ya relatif pas lah ya, seperti itu. Nah, cuman memang kita ada sedikit ruang di depannya, dan ini bagus. Bagusnya apa? Ya, jadi nggak terlalu kejepit lah kaki kita di dalam sepatu ini. Paling ya ini aja, pas bukaannya ini aja yang tadi ya, kalau diperbaikin di talinya sangat bisa sekali. Kemudian kalau kita ngomongin kenyamanan, pasti kita harus ngomongin panas atau enggak. Ini adalah sepatu yang panas. Breathable-nya juga nggak breathable sama sekali. Kenapa? Karena material upper-nya ini tidak tembus udara ya, hampir tidak tembus udara sama sekali. Kalaupun ada itu sangat mikroskopi sekali, tembusnya paling dari lidahnya aja. Dan kalau kalian lihat tes breathability kita kayak beginilah. Itu apa adanya ya. Jadi ini memang lumayan gerah buat dipakai sehari-hari. Nah, ini lebih cocok mungkin untuk sepatu musim dingin akhirnya ya, atau musim-musim hujan gitu. Itu akhirnya lebih cocok ke sana. Kemudian gimana nih kalau kita pakai sehari-hari? Jadi ini sih sebenarnya buat aktivitas-aktivitas normal ya, ngantor, ngampus gitu ya, jalan-jalan oke-oke banget. Cuman kita belum ngetes nih kalau dipakai jalan jauh-jauh, kita pakai buat berdiri lama, itu yang kita belum dapat. Cuman in teori ya, kalau buat jalan jauh ini harusnya lumayan oke. Kenapa? Karena ini tuh ya soalnya tuh nggak kaku, dia sangat fleksibel sekali dengan segini. Terus kemudian support komponennya juga menurut kita ya, ini lumayan pas, lumayan oke, fittingnya juga bagus. Kemudian untuk berdiri kita butuh sepatu yang stabil. Ini secara materialnya lumayan stabil. Secara support di sini juga ada Shanks ini yang ngebantu stability-nya. Jadi harusnya in teori ini bagus, tapi kita belum nyobain. Nanti mungkin kita akan update di pemakaian 6 bulannya atau beberapa bulan ke depannya lah ya. Yang lucu lagi adalah di gripnya ya. Jadi gripnya sepatu ini tuh di lantai licin nggak bagus, justru dia licin. Nah, tapi begitu dibasahin, ini justru gripnya bagus. Nah, makanya mungkin muncullah
si kesimpulan-kesimpulan, jangan-jangan ini adalah sepatu yang cocok untuk di musim dingin dan musim hujan. Sebenarnya seperti itu. Jangan-jangan kayak gitu ya. Nah, kemudian beberapa tambahan sedikit dari gua adalah ini sepatu ini feel-nya agak berat, tapi nggak sampai berat banget, karena berat aktualnya itu 331,2 gram. Kemudian beberapa yang kita suka banget adalah support-supportnya ya, dengan keberadaan Shanks tadi yang udah kita omongin. Kemudian overall feel-nya juga, ini overall-nya lebih enak daripada Pivok yang sebelumnya loh. Ini sangat improve banget, makanya dari segi kenyamanan, gue sih ngasihnya 7,25. Sebenarnya. Cuman gradient totalnya pasti akan turun dari Pivok yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena masih masalah di konstruksinya. Ya, jadi sebelum gue kasih rating akhirnya ya, di berapa, gue akan punya beberapa note. Gue suka sekali dengan locknya, tapi tolong si talinya diperpanjang lagi, karena biar bisa bukaannya lebih lebar, biar lebih gampang lah masuknya kakinya. Nah, kemudian buat user nih, tolong jangan cuci rendem, karena ya lemnya kita udah tahu kayak gimana ya. Tapi kalau kalian pakai buat hujan-hujanan gitu ya, selama nggak direndam di banjir, harusnya masih memungkinkan. Nah, cuman kita nggak tahu jangka panjangnya, jujur aja. Dan jangan-jangan kalau lemnya akhirnya bisa improve lebih lagi, itu bisa banget nih jadi sepatu khusus musim hujan. Jadi Pivok itu ngeluarin di musim-musim sekarang tuh harusnya tepat banget gitu, karena gripnya jadi lebih bagus pas lagi basah, anti airnya juga bagus sekali, cuman tinggal lemnya aja, aduh sayang banget. Saran terbaik gue adalah coba diulik dulu premiernya. Jangan-jangan ini memang masalah grease, kayak ada brand lain lah yang punya masalah itu. Kalau gue pegang nggak terlalu sih, nggak keluar minyaknya gitu ya, tapi jangan-jangan kesana. Coba diulik lagi, jangan-jangan memang bukan lemnya tapi grease-nya, itu sih. Nah, kemudian buat kalian juga yang mau nyari Pivok, gue sih lebih rekomen ini ya daripada beli Pivok yang lama, karena memang kenyamanan itu ekstra. Cuman aduh, lemnya aja itu greget banget gue. Dan rating buat sepatu ini sebenarnya 6,75. Sayang banget ya Pivok ya, tapi beberapa hal yang harus teman-teman penonton tahu ya. Ini kita patut apresiasi ya, karena nggak nyaman-nyaman aja dengan kayak begitu, dia terus improve, dan ini komponen lokalnya tuh tinggi banget nih. Kayak kita tahu nih, ini soalnya ini produksian lokal di Bandung, ini salah satu produsen lokal yang bagus. Dan by the way, kalau kalian ingat mungkin video yang kemarin, ini adalah yang terancam dengan adanya Temu ya. Kalau Temu masuk, sepatu-sepatu kayak gini yang terancam. Kebayang nggak sih brand lokal kayak gini? Ini sourcing semuanya dari lokal. Nah, kalau brandnya mati, berapa orang yang harus dirumahkan? Itu baru dari brandnya aja. Belum dari suppliernya. Supplier upper, supplier tali, dan supplier sole. 3 supplier minimal itu yang akan terkena dampaknya si Temu itu. Jadi kalau kalian masih ada yang berpikir, aduh nggak apa-apa deh, Temu kan baik, harganya murah, masukin Indonesia aja. No, kalian salah besar, men. Kalian bisa matiin satu sepatu yang berakibat matinya 3-4 industri di belakangnya. Sengeri itu loh Temu loh. Ya mudah-mudahan kalian juga bisa merasakan hal yang sama gua. Dan kebalikannya, gue berharap buat Pivok itu terus improve, terus maju. Jangan mau kalah lah sama yang impor baru mau masuk itu. Mudah-mudahan kalian bisa jadi lebih baik lagi. Karena to be frank, ya satu yang paling kita suka dari Pivok kita selalu ya biasanya adalah modelnya. Model kalian tuh cakep. Jadi tolong kualitasnya diimprove lagi, dan kalian harus puas dengan angka segini. Mudah-mudahan ini jadi masukan yang baik bagi kita, bagi penonton nantinya, dan bagi brandnya sendiri. Oke, gue Dimas undur diri. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.